Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai struktur kristal logam. Solid material diklasifikasikan berdasarkan keteraturan antar atom. Bahan kristal merupakan material di mana atom-atom terletak dalam susunan berulang. Penyusunan ini terjadi misalnya pada saat proses solidification atau pemadatan material, di mana setiap atom terikat dengan atom lain yang berdekatan. Beberapa sifat padatan kristal bergantung pada struktur kristal material. Cara atom, ion, atau molekul disusun secara spasial. Urutan atom dalam padatan kristal menunjukkan bahwa kelompok kecil atom membentuk pola berulang. Jadi, dalam mendeskripsikan struktur kristal seringkali mudah untuk membagi struktur menjadi entitas berulang kecil yang disebut sel unit atau unit cell. Jadi kalau kita perhatikan bahwa pembentukan kristal atau solidification process ini merupakan perubahan dari fasa cair menjadi fasa padat. Ini lebih banyak pada fasa cairnya, dan ini yang kotak-kotak kecil itu merupakan pemadatan ya, solidification process. Dia pemadatannya semakin banyak ya, atom-atom saling terikat satu sama lain ya, di gambar yang ketiga maka padatannya semakin banyak, sehingga pada gambar keempat ini kita melihat ini adalah full dari material yang sudah memadat. Nah, garis-garis itu kita sebut dengan batas butir. Nah, ini terjadi pada material logam pada saat, sekali lagi, prosesnya adalah namanya solidification process atau proses pemadatan material pada saat kita casting material. Dua karakteristik penting lainnya dari struktur kristal adalah coordination number dan atomic package factor atau APF. Untuk logam, setiap atom memiliki kesamaan jumlah atom terdekat atau atom yang menyentuh yang merupakan coordination number, sehingga APF ya merupakan hasil dari pembagian jumlah atom pada unit cell dan volume unit cell. Berikut ini adalah struktur kristal yang lazim ada pada logam, yaitu SC atau simple cubic. Kita perhatikan di sini adalah ada atom-atomnya ini yang berwarna merah, kemudian kita cuplik yang di garis tengah sehingga kita lihat geometrinya seperti ini. Kita bisa melihat ada satu inti ya, sehingga coordination number-nya ada 6. Sini ada warna yang abu-abu tua, itu adalah coordination number, jumlahnya ada 6. Jumlah atomnya berapa? Yaitu 1, berasal dari 1/8 dari 8 pojok unit cell tersebut, sehingga di total menjadi 1 atom per unit cell. Satu unit cell-nya itu adalah ada 1 inti atomnya. Struktur kristal yang kedua yang lazim adalah BCC atau body center cubic. Nah, kita melihat di sini ada di pojok-pojoknya itu ada atom-atomnya, di tengah ada inti atomnya, sehingga kalau kita visualisasikan modelnya seperti ini ya, di pojok-pojoknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di tengahnya ada satu inti atom yang dikelilingi oleh 8 coordination number, sehingga kita sebut coordination number 8. Jumlah atomnya 2, berasal dari satu inti di tengah dan 1/8 dari 8 pojok unit cell tersebut, sehingga totalnya menjadi 2 atom per unit cell. Nah, ini untuk jenis yang BCC. Ini contohnya besi atau iron. Nah, kemudian BCC, kalau kita lihat secara keseluruhan, gabungan jumlah atom dalam unit cell dan gabungan unit cell membentuk material padatan berpola BCC adalah seperti itu. Ya, susunannya dia akan seragam ke bawah. Seragamnya di tengahnya ada intinya atom satu ke bawah terus. Jadi prosesnya berulang tadi. Proses susunan teratur berulang. Dan bentuk yang lain adalah struktur kristal yang disebut dengan FCC atau face center cubic. Nah, kata kuncinya adalah face, yaitu wajah atau sisi ya. Kita lihat di sini adalah ada satu sisi inti atomnya di setiap sisi dari kubik tersebut. Tetap di pinggir-pinggirnya atau pojok-pojoknya ya ada juga sebagian dari potongan inti atom tersebut, sehingga kita bisa menghitung bahwa coordination number-nya adalah 8 ya dari sudut-sudutnya itu.
Jumlah atomnya adalah 4, berasal dari setengah kali 6 ditambah ada 1/8 dari 8 pojok unit sel tersebut, sehingga di total menjadi 4 atom per unit sel untuk jenis struktur kristal FCC. Nah, FCC ini contohnya aluminium. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, secara makro, maka gabungan jumlah atom dalam unit sel dan gabungan unit sel membentuk material padatan berpola FCC kita bisa melihat seperti ini. Jadi bentuknya pun teratur dari atas ke bawah, kiri kanan atau sebaliknya. Hanya saja di setiap sisinya selalu ada satu inti atom. Oke, bentuk yang berikutnya yang lazim selain dari simple cubic, BCC maupun FCC adalah kita menyebutnya dengan HCP atau hexagonal closed packed structure. Sebelah kiri ya geometrinya, sebelah kanan susunan atomnya. Tidak semua logam memiliki sel satuan dengan simetri kubik. Kristal logam yang lazim lainnya adalah heksagonal, di mana kiri unit bola tereduksi sel A dan C masing-masing mewakili panjang tepi pendek dan panjang, dan kanan adalah gabungan atom dalam unit sel dan gabungan unit sel yang membentuk material padat pada logam yang berpola HCP. Nah, ini struktur jenis yang lain daripada BCC dan FCC. Nah, teman-teman semua, ini adalah tabel atomic radii and crystal structure for 16 metals. Ya, kita lihat di sini metal aluminium, struktur kristalnya FCC, kadmium, HCP, kromium, BCC, kobalt, HCP dan seterusnya. Tujuannya apa? Kita mengetahui struktur kristal ini penting sekali manakala kita akan melakukan satu penyambungan metal satu dengan metal yang lain, ya, logam satu dengan logam yang lain, untuk memastikan dia bisa menyambung dengan homogen. Maka kita harus memastikan struktur kristalnya adalah sama. Kalau kita bikin metal komposit juga seperti itu, pastikan menggunakan struktur kristal yang sama. Adapun sekarang terdapat inovasi penyambungan dissimilar metal, itu adalah salah satu metode terbaru bagaimana supaya struktur kristal berbeda tapi bisa disambung, dan itu memerlukan teknik-teknik yang lebih lanjut atau advanced teknik. Sekarang ada soal, misalkan kita diminta untuk menghitung sel satuan FCC dalam jari-jari R. Jadi solusinya dalam sel unit kita bisa ilustrasikan seperti itu. Maka atom-atom tersebut saling bersentuhan melintasi diagonal sisi yang panjangnya 4R. Karena sel satuan adalah kubus, maka volumenya adalah A3. Di mana A adalah panjang tepi sel atau sisinya dari 3 siku-siku. Maka kan kalau volume berarti S kali S kali S. Di sini adalah A kali A kali A, gitu kan. Kalau volume jadi pangkat 3 kan. Maka A kuadrat plus A kuadrat sama dengan 4R dikuadratkan, maka A adalah A sama dengan 2R akar 2. Kemudian volume unit sel FCC atau VC dapat dicari dengan persamaan VC A pangkat 3 sama dengan 2R akar 2 pangkat 3 sama dengan 16R pangkat 3 akar 2. Nah, ini hasilnya bagaimana kita menghitung volume sel satuan FCC dengan jari-jarinya. Ini referensi yang saya gunakan, buku dari Material Science Engineering Introduction karangan Kalister dan Renswijk tahun 2018. Pastikan kamu juga baca buku ini. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan tetap semangat dalam belajar. Kalau ada pertanyaan jangan lupa untuk ketik di kolom komentar, ya. Selalu saya balas insya Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar, oke?